Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat bergabung di webinar pagi hari ini. Sejenak mohon waktu kami. Ibu mohon izin waktu, Ibu minta sebentar. Baik, Mbak. Baik. Untuk acara pada pagi hari ini akan dipandu oleh Bapak Oki Risdianto selaku moderator. Baik yang ada di ruang diskusi maupun di ruang Zoom. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan hadir dalam ruang ini dalam sehat walafiat. Untuk selanjutnya yang pertama adalah sambutan atau arahan dari Bapak Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama kepada Pak Yani. Dipersilakan, Pak. Terima kasih, Pak Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ada Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersilaturahmi melalui webinar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati moderator Bapak Oki Risdianto, yang saya hormati rekan-rekan bidai suara baik yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta webinar, terutama narasumber Ibu Mita Maharani Esos, penyuluh narkobaan ahli muda. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, tema webinar pada hari ini adalah anti narkoba. Sebagaimana sering kita dengar dan sering kita saksikan di layar-layar televisi, penyalahgunaan narkoba sudah banyak memakan korban. Yang terakhir di Bali, jaringan narkoba internasional itu ada melibatkan warga negara asing. Semakin merajalelanya narkoba ini tentunya bisa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama jangan sampai ini terjadi pada generasi muda, generasi penerus bangsa yang akan mengelola negara ini. Tidak sedikit korban dari narkoba ini yang sampai meninggal. Untuk itu, bagaimana kita selaku aparatur sipil negara juga bisa menjadi penyuluh anti narkoba. Jangan sampai justru sebagai ASN malah menjadi pelaku dari peredaran narkoba. Maka pada kesempatan ini
kami mohon kepada Ibu narasumber, Bu Mita Maharani untuk dapat menyampaikan bagaimana cara atau solusi untuk bisa mencegah beredarnya narkoba juga penggunaannya. Nanti kita dengarkan apa kiat-kiat yang akan disampaikan oleh narasumber supaya peredaran narkoba ini tidak terlalu meluas. Apalagi ya, sekarang tidak terjadi di kota-kota sampai kepada ke pelosok desa peredaran narkoba. Baiklah, itu pengantar dari kami. Pada Bapak dan Ibu, selamat mengikuti webinar. Untuk memulai acara ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada Ibu Mita Maharani, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam webinar yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Banten dengan tema wujudkan ASN anti narkoba untuk mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba. Baik, Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu yang di sini juga pasti sudah sering mendengar tentang narkoba, bagaimana peredarannya saat ini makin hari bukan makin selesai, tapi masih saja ada berita tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kali ini saya akan membagikan materinya. Apakah materinya sudah muncul, Bapak Ibu? Izin belum, Bu. Belum muncul. Belum, Bu, belum. Siapa ini? Belum muncul, Bu Rani. Ya, baik, sebentar Bapak. Sabar, Pak Jendan. Cepet ini mau beli nggak? Ini mau beli nggak? Materinya belum ya, Pak? Sebentar, Pak. Masih proses.
Tapi kameranya jangan kayak gitu. Ada yang konsisten lainnya soalnya. Baik, Bapak Ibu, apakah materinya sudah bisa muncul? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. Sudah bagus. baik Bapak Ibu. Sebelum sebelum kita masuk ke paparan, saya ada sedikit pantun dulu. Pagi-pagi pergi ke kondangan, Cakep. Cakep. berkenan. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Baik Bapak Ibu, saya Mita Maharani, saya penyuluh narkoba, ahli muda di BNN Provinsi Banten. Kali ini kita akan sharing-sharing ya Bapak Ibu ya tentang informasi-informasi terkait narkoba karena memang narkoba ini kalau kita tahu kalau misalnya kita tahunya ganja, sabu, ekstasi, saat ini narkoba bukan hanya jenis-jenis tersebut. Perubahannya sangat cepat narkoba ini dan saat ini juga Bapak Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia itu darurat narkotika dan narkotika ini merupakan salah satu jenis kejahatan extraordinary crime. Jadi merupakan kejahatan terorganisir lintas negara bahkan internasional dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak generasi bangsa kita. Bahkan narkoba ini juga disebutkan kejahatan tanpa korban, Pak. Karena sebenarnya korban dari narkoba ini adalah penggunanya. Kalau misalnya kejahatan lainnya, perampokan ada korbannya, kalau narkoba ini pemakainya itu adalah korbannya. Dan saat ini sudah lama kita sering mendengar narkotika, permasalahan narkotika, tapi ternyata saat ini makin hari itu permasalahan narkotika makin banyak, makin besar justru sindikat dan jaringannya dan belum bisa berkurang. Inilah gambaran ancaman narkotika di Indonesia. Kenapa sekarang ini Indonesia disebut darurat narkoba? Karena saat ini justru ditemukan narkotika-narkotika jenis baru di Indonesia yang sudah masuk ke Indonesia ada 91 jenis, bahkan di dunia ada 1.150 jenis narkotika baru. Wilayah persebarannya sekarang sudah ke seluruh pelosok, bahkan ke desa-desa. Kalau dulu hanya di perkotaan, sekarang justru narkotika itu sudah masuk desa. Kalau dulu yang diserang adalah pekerja, penyalahguna itu mayoritas pekerja, saat ini sudah masuk ke pelajar-pelajar. Bahkan kalau di kawasan Banten ini, saya lihat di sini tadi banyak yang join dari pengajar ya Bapak Ibu ya, dari SMA, SMK juga. Perlu diketahui saat ini pelajar-pelajar di Banten juga banyak sekali yang menyalahgunakan narkoba. Beberapa sekolah sudah melakukan kerjasama dengan BNN Provinsi Banten dan kami juga meminta kerjasamanya kepada Bapak Ibu guru yang mungkin memang belum bekerja sama dengan kami, tapi pernah menemukan kasus penyalahgunaan narkoba kepada murid-muridnya, boleh menghubungi kami. Nah, aparat yang terjerat, Bapak Ibu, sekarang ini tidak ada sebuah instansi yang bisa mendeklar bahwa dirinya itu instansi tersebut itu bersih dari narkoba. Siapapun bisa dan ada kemungkinan terjerat. Bahkan TNI, Polri, jaksa, hakim, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar beberapa waktu yang lalu di Provinsi Banten juga ada hakim yang tertangkap kasus narkotika. Bahkan di lapas pun saat ini banyak terungkap jaringan narkotika itu yang dikendalikan dari lapas. Dan itu membuktikan bahwa ternyata penegakan hukum belum memberikan efek jera bagi pengedar narkoba.
Daya rusak narkotika ini juga sangat tinggi, lebih serius dibanding korupsi dan terorisme, karena narkotika ini merusak otak dan tidak ada jaminan untuk sembuh. Jadi meskipun kecanduan narkotika itu bisa direhabilitasi, tapi tidak ada jaminan untuk sembuh. Narkotika ini juga melibatkan jaringan internasional dengan dukungan modal yang sangat tinggi. Jalur masuknya paling banyak melalui laut, dan Banten ini paling banyak pelabuhan-pelabuhan tikusnya. Jadi potensi untuk masuknya narkotika itu sangat besar di Banten ini. Kita ada bandar udara, kita ada pelabuhan, jalur darat. Banten ini penghubung antara Sumatera dan Jawa, jadi pasti kalau barang dari Sumatera masuknya pasti lewat Banten. Dan kerugian jiwa dan material. Diperkirakan orang yang meninggal dunia itu akibat narkotika ini sangat banyak. Dan kerugiannya juga triliunan. Karena untuk membeli narkotika itu butuh eh, materi yang sangat besar sehingga itu merugikan negara sebenarnya. Nah, inilah gambaran ancaman narkoba di Indonesia. Kenapa saat ini Indonesia disebut darurat narkotika? Karena kondisinya memang makin hari makin mengkhawatirkan. Kemarin kita sempat ada COVID, ternyata COVID itu juga tidak menurunkan jumlah penyalahgunaan narkotika, makin banyak malah. Karena kenapa? Dengan COVID banyak yang dipecat, banyak yang kehilangan pekerjaan karena COVID, justru larinya mereka menjadi kurir-kurir narkotika atau larinya mereka mencari narkotika untuk pelarian masalah kehidupan mereka. Ini angka prevalensi. Jadi setiap 2 tahun sekali BNN Republik Indonesia mengadakan penelitian. Tahun 2023 yang lalu penelitiannya bekerja sama dengan BRIN dan BPS dan menghasilkan jumlah prevalensi penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi 2, setahun pakai narkoba dan pernah pakai narkoba. Dan dari hasil penelitian tersebut ternyata ada penurunan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia yang memakai narkoba adalah 1,95%, menurun menjadi 1,73%, atau setara sekarang ini 3,3 juta penduduk. Yang pernah pakai dari 2,47% jumlah penduduk Indonesia menjadi 2,20% jumlah penduduk Indonesia. Namun Bapak Ibu, di sini dari hasil penelitian ada penurunan. Tapi faktanya permasalahan narkotika ini seperti gunung es. Jadi yang muncul di permukaan itu hanya sedikit lebih banyak yang tidak terungkap. Jadi biasanya faktanya jumlah penyalahguna narkoba lebih dari ini gitu, lebih besar dari jumlah hasil penelitian ini. Karena penelitian ini dilakukan di 34 provinsi dengan random sampling, dan biasanya orang-orang yang memang sudah menyalahgunakan narkoba itu enggan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bahwa dia memang pernah pakai narkoba. Jadi memang secara penelitiannya turun, tapi kenyataannya di Banten aja bulan lalu sebelum Lebaran BNN Provinsi Banten sempat mengungkap menggagalkan penyelundupan sabu sebanyak 21 kilo sabu. Itu di daerah Pasar Kemis Tangerang. Jadi faktanya kalau misalnya masih ada penyelundupan berarti memang peredarannya juga masih banyak. Nah, ini kasus-kasus narkoba, beberapa kasus narkoba di Provinsi Banten yang saya kutip beberapa yang melibatkan ASN. Tahun lalu, sepanjang tahun lalu, dari hasil pengungkapan, sebanyak 7 ASN di Pemkot Cilegon jadi pengguna narkoba. Ini data dari Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon. Dan memang sudah menjalani rehabilitasi 7 ASN tersebut. Dan beberapa waktu lalu, kalau Ibu Bapak sempat melihat berita, tahun 2022 ada hakim dan 1 ASN dirangkas menjadi tersangka kasus narkoba dengan alat bukti di laci meja kantor. Jadi mereka mengkonsumsi sabu dan alat buktinya
ditemukan di kantor. Dan ini kasus yang terbaru, kami BNN Provinsi Banten 24 April yang lalu, baru dirilis 24 April, tapi kami menggagalkannya pada saat bulan puasa, itu menggagalkan penyelundupan 21 kilo sabu di daerah Pasar Kemis, dan waktu itu sabunya ini dijual di toko beras, Bapak Ibu. Jadi kamuflasenya toko beras, tapi ternyata menjual sabu. Dan ini cukup besar jumlahnya ya kalau 21 kilo sabu. Kalau diuangkan pun itu 21 kilo sabu sangat banyak Bapak Ibu. Ini bukti bahwa memang permasalahan narkoba ini masih sangat banyak. Dan mungkin lebih banyak yang tidak terungkap daripada yang terungkap. Gitu. Jadi kalau misalnya saat ini di sekitar kita belum muncul ada, kalau ini di Kota Cilegon sudah muncul ada ASN yang tertangkap. Kalau di Provinsi Banten mungkin belum ada, tapi bukan berarti itu belum ada. Bisa jadi sebenarnya ada, tapi memang belum terungkap. Nah, ini menurut penelitian jenis narkoba yang pertama kali dikonsumsi itu paling banyak adalah ganja atau hasis. Tentunya karena di Indonesia ini memang paling mudah mendapatkan ganja. Selanjutnya sabu, ekstasi, amfetamin, dextro. Nah, yang di poin 5 ini adalah tumbuhan yang sering kita temui di sekitar kita seperti kecubung, LSD, mushroom. Mushroom itu jamur, Bapak Ibu, yang tumbuh di kotoran sapi atau kerbau. Jadi bukan jamur yang dipakai sayur, tapi jamur yang tumbuh di kotoran sapi dan kerbau. Dan zat-zat yang sengaja dihisap seperti lem ibon, bensin, spiritus, seperti itu. Jadi yang paling banyak dipakai awal itu ganja. Selanjutnya sabu, ekstasi, dan yang lainnya. Bagaimana biasanya memperoleh narkoba pertama kali? Biasanya paling banyak dari teman, dan selanjutnya dari apotek. Kalau dari apotek ini biasanya obat-obat keras legal yang saat ini juga sedang tren Bapak Ibu disalahgunakan oleh pelajar dan juga pekerja. Karena kenapa? Obat-obatan itu harganya murah, tapi efeknya sama seperti narkotika. Proses memperoleh narkobanya dari teman, ajakan, biasanya dikasih dulu, selanjutnya ketagihan, ketergantungan, dan akhirnya membeli. Baik itu membeli secara patungan atau membeli sendiri-sendiri. Alasan yang paling banyak kenapa orang-orang menyalahgunakan narkoba, biasanya awalnya dari bujukan teman, penasaran ingin mencoba, atau biasanya hanya rekreasional, jadi pada saat dia kumpul sama teman, senang-senang mencoba, dan karena alasan ada ketersediaan dan lingkungannya, lingkungan sekitarnya itu banyak yang menyalahgunakan narkoba, itu membuat lebih mudah terpapar penyalahgunaan narkoba. Cara memperoleh narkobanya berdasarkan penelitian paling banyak diberikan secara gratis awalnya, selanjutnya sharing dikasih teman, dan selanjutnya baru beli sendiri langsung tatap muka, dan bahkan saat ini peredaran narkoba itu diperjualbelikan melalui online. Nah, ini tempat penyalahgunaan narkoba. Saat ini sudah bergeser, Bapak Ibu. Kalau dulu penyalahgunaan narkoba itu banyak sekali di tempat hiburan malam. Saat ini penyalahgunaan narkoba itu justru paling banyak di rumah. Orang-orang itu lebih merasa aman kalau pakai narkoba itu di rumah, di apartemen, di kontrakan. Kalau di tempat hiburan biasanya mereka takut razia, makanya sekarang bergeser. Selanjutnya rumah-rumah kosong, tempat hiburan peringkat ketiga, dan eh, taman tempat bermain, mungkin kalau di sini seperti alun-alun, itu juga banyak dipakai untuk menyalahgunakan narkoba. Nah, ini saat ini Bapak Ibu faktanya, di dunia ada 1.150 narkotika jenis baru yang sifatnya semua adalah NPS, yaitu New Psychoactive Substances. Jadi kebanyakan narkotika jenis baru yang saat ini beredar sifatnya psikoaktif. 91 sudah masuk ke Indonesia, sudah berhasil diidentifikasi oleh laboratorium BNN.
Dari 91 jenis yang sudah masuk ke Indonesia ini, 85 jenisnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan 6-nya belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Yang 6 ini adalah ketamin, kratom, lalu yang ketiga alpha-propilaminopenthiopeon, metilbenzilpiperazine, MDMB, dan dimetilpentilon. Nah, untuk yang poin nomor 2, kratom ini, Mitragina speciosa ini yang belum diatur dalam Permenkes, tapi sudah termasuk jenis narkotika jenis baru ini, Bapak Ibu, tumbuh di Indonesia seperti ganja dan banyak ditanam di daerah Kalimantan. Jadi ini akan menjadi the next ganja kalau Indonesia sekarang punya ganja. Yang paling terkenal narkotikanya, selanjutnya Indonesia ini punya keraton yang saat ini sudah termasuk jenis narkotika tapi belum diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, keraton ini tumbuh alami di hutan Kalimantan Barat dan banyak diperdagangkan ke luar negeri. Biasanya dipakai untuk obat anti nyeri, Bapak Ibu ini. Dan di Serang, di Banten, di Serang sudah pernah masuk juga keraton ini. Bentuknya seperti serbuk, seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang gambar nomor 3. Diedarkannya berupa serbuk kratom seperti ini. Dijadikan biasanya teh atau minuman. Jadi ini juga yang harus kita waspadai. Kalau sekarang kita sering minum minuman green tea, milk tea. Nah, si kratom ini kalau sudah diseduh, Bapak Ibu, udah nggak terlihat seperti kratom, tapi seperti minuman-minuman Thai tea, green tea, milk tea, seperti itu. Jadi kita harus lebih waspada kepada keluarga kita, anak-anak kita, karena bisa jadi kalau itu belinya dari orang yang nggak dikenal atau tiba-tiba dikasih, tidak beli di toko yang jelas, bisa jadi ini keraton. Dan ini sangat berbahaya. Di luar negeri, di Singapura, di Thailand, keraton ini sudah dilarang. Makanya orang-orang Singapura, orang-orang Thailand membeli keraton dari Indonesia. Dan ini beberapa obat-obatan legal yang saat ini sering sekali disalahgunakan, eh, khususnya pelajar dan beberapa pekerja seperti biasanya pekerja di bidang medis yang paham obat justru kadang menyalahgunakan obat-obatan ini. Contohnya Dumoli, Trikolona, Eximer, Tramadol ini untuk kalangan pelajar sudah sangat dikenal dan banyak sekali penyalahgunaan kalau di Provinsi Banten ini justru bukan dari jenis narkotika tapi dari jenis-jenis ini. Obat-obatan legal yang sebenarnya adalah obat yang dijual di apotik yang harusnya dengan resep dokter tapi disalahgunakan. Kenapa lebih mudah disalahgunakan? Karena didapatnya lebih mudah dan harganya lebih murah. Tapi efeknya sama, efek merusak ke otaknya sama seperti narkotika dan efek kecanduannya juga sama seperti narkotika. Nah, ini mungkin selama ini Bapak dan Ibu bertanya-tanya, kenapa sebenarnya narkotika ini kok bisa sekali coba pasti kecanduan, pasti ketagihan. Ini yang membuat narkotika itu bisa membuat orang kecanduan. Narkotika itu berbeda dengan obat atau zat lainnya. Narkotika memiliki 3 sifat yang dapat membelenggu pemakainya. 3 sifat tersebut yaitu habitual, adiktif, dan toleran. Habitual itu adalah sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan rindu. Dan ini yang menyebabkan kekambuhan. Jadi kalau orang sudah pernah mengkonsumsi narkotika sekali, narkotikanya sudah bercampur ke dalam tubuh, di dalam darah, itu akan memiliki sifat habitual. Selanjutnya memiliki sifat adiktif, adalah sifat dari narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikan pemakaiannya. Kalau tiba-tiba berhenti, justru akan mengakibatkan sakit yang luar biasa, yang biasanya disebut sakau. Sakit karena kau. Itu adalah efek dari sifat adiktif ini. Jadi semua jenis narkotika punya sifat adiktif. Dan selanjutnya, semua jenis narkotika punya sifat toleran.
yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya makin lama makin menyatu dengan narkotika, sehingga menuntut peningkatan dosis. Kalau biasanya kita cuman minum ekstasi 1 tablet cukup, selanjutnya kalau kita sudah kecanduan, minum 1 tablet itu nggak kerasa apa-apa, harus peningkatan dosis. Nah, ini yang membedakan narkotika dengan obat-obatan lainnya. Kalau kita minum obat biasa, ya kalau udah sembuh nggak minum obat lagi nggak apa-apa. Tapi kalau narkotika punya 3 sifat berbahaya ini yang membuat eh, si pengguna sekali mencoba pasti kecanduan. Nah, narkotika itu punya 3 efek Bapak Ibu. Efeknya adalah depresan, stimulan, dan halusinogen. Ini yang membuat narkotika itu tidak bisa diketahui langsung secara fisik. Kalau misalnya orang sekali coba narkotika, lagi mengkonsumsi sekali, langsung kelihatan itu nggak bisa. Karena masing-masing jenis narkotika punya efek yang berbeda-beda. Ada yang efeknya depresan, ada yang efeknya stimulan, dan ada yang efeknya halusinogen. Yang efeknya depresan, contohnya morfin, heroin, alkohol itu efeknya depresan, menurunkan kinerja sistem saraf pusat sehingga penggunanya bisa tenang, rileks, bahkan tidur. Morfin ini Bapak Ibu termasuk narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini bisa digunakan untuk kesehatan. Morfin ini salah satu bahan baku obat bius. Makanya kenapa kalau misalnya kita dioperasi, dikasih obat bius, kita bisa tidur atau bahkan kita nggak kerasa ya baal. Itu karena efeknya adalah depresan. Kalau efeknya stimulan, contohnya sabu, ekstasi, kokain, ini efeknya stimulan. Meningkatkan kinerja sistem saraf pusat, kita jadi terus semangat, produktif, biasanya sifatnya doping. Makanya banyak artis-artis itu Bapak Ibu kalau menyalahgunakan biasanya sabu dan ekstasi. Karena memang sifatnya untuk doping, meningkatkan kinerja sistem saraf pusat. Jadi kita nggak kerasa capek, semangat terus. Ini kalau jenis sabu, ekstasi, atau kokain. Dan ada yang juga sifatnya halusinogen, mengaburkan sistem saraf pusat sehingga pengguna susah berkonsentrasi, pengguna bisa menjadi mispersepsi panca indera dan disorientasi ruang dan waktu. Itu contohnya ganja. Ganja kalau pemakaiannya sedikit bisa efeknya depresan, tapi kalau pemakaiannya banyak efeknya bisa berhalusinasi. LSD dan magic mushroom. Magic mushroom itu jamur yang tumbuh di kotoran sapi atau kerbau. Jamur di kotoran sapi atau kerbau ini gampang sekali kita temui di sekitar kita, apalagi kalau lingkungannya masih banyak eh, sawah, ternak. Nah, itu gampang sekali, mudah sekali. Namun magic mushroom ini sudah termasuk narkotika golongan 1 yang tidak boleh digunakan dengan alasan apapun, hanya boleh digunakan untuk kebutuhan penelitian. Nah, gambar yang di bawah ini Bapak Ibu adalah gambar otak manusia. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang tengah ini ada yang paling atas gambaran otak normal. Itu otak manusia yang normal, sel-sel sarafnya masih sehat semua, dopaminnya masih berfungsi dengan baik semua. Yang tengah itu otak pengguna narkotika yang sudah berhenti 10 hari. Jadi dia sudah kecanduan narkotika parah, namun sudah berhenti 10 hari, otaknya yang tadinya sel sarafnya sudah rusak semua, mulai pulih. Yang paling bawah itu adalah gambar otak manusia yang sudah berhenti menggunakan narkotika selama 100 hari. Bapak Ibu bisa membandingkan bagaimana yang normal dan yang sudah berhenti. Sudah berhenti. Apakah bisa kembali lagi seperti normal? Itu tidak bisa, Bu. Itulah kenapa pengguna narkotika itu tidak ada jaminan sembuh, mereka hanya bisa pulih. Itu meskipun sudah direhabilitasi, mereka tidak bisa sembuh, hanya bisa pulih. Jadi prinsipnya narkotika ini Bapak Ibu sama sebenarnya sama
Seperti kita punya penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes. Kalau kita udah terdiagnosa hipertensi atau diabetes, biasanya kita harus minum obat terus. Kalau misalnya nggak minum obat, ya tensinya naik atau gulanya naik. Jadi narkotika juga sama seperti itu. Sebenarnya sama kayak penyakit aja yang meskipun sudah diobati, tapi kemungkinan kambuhnya itu sangat tinggi. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar ada artis sudah tertangkap, sudah direhabilitasi, tapi keluar selesai rehabilitasi tertangkap lagi. Itulah alasan kenapa seperti itu, karena memang tingkat kekambuhan narkotika ini sangat tinggi. Begitu kita kembali ke lingkungan yang orang-orangnya pakai narkotika, kita pasti pengen pakai lagi. Nah, ini efek penggunaan narkotika pada fisik. Biasanya narkotika itu menyerang bagian tubuh kita yang paling lunak. Yang pertama itu otak, selanjutnya jaringan kulit, jaringan gigi, gusi, jaringan yang lunak di tubuh kita. Rusaknya paru-paru, hati, ginjal, terpapar zat narkoba secara berlebihan, radang usus, impotensi, hingga keguguran spontan. Dan ini gambaran fisiknya, kebersihan diri terabaikan, sering mengantuk, jalan sempoyongan, bicara pelo dan melantur, terdapat bekas sayatan atau suntikan, mata berair, respon retina tidak normal, menggigil dan berkeringat yang tidak normal. Ini Bapak Ibu gambaran fisik penyalahgunaan narkoba yang memang sudah kecanduan beberapa lama gitu, bertahun-tahun. Dia baru akan memunculkan gejala fisik seperti ini. Namun bagi pengguna yang baru coba pakai, dia tidak akan memunculkan ciri-ciri fisik. Makanya pengguna narkotika itu agak susah diidentifikasi, beda sama kalau misalnya orang mabuk alkohol itu pasti langsung jalan sepoyongan, muntah-muntah seperti itu. Tapi kalau narkotika beda. Kadang kalau bisa kontrol, hampir tidak terlihat. Kalau misalnya konsumsinya yang jenis stimulan hanya untuk doping pada saat bekerja dan ketika efeknya habis dia langsung tambah lagi, itu bisa tidak terlihat secara fisik. Efek penggunaan secara psikis, kecenderungan untuk selalu berbohong, lari dari tanggung jawab, selalu menyendiri, tidak peduli lagi dengan lingkungan, malas, mudah tersinggung, bermasalah dalam komunikasi, anarkis, tidak tepat waktu dan selalu gelisah. Biasanya ini juga kalau sudah parah sekali. Kita menyebutnya biasanya ciri-cirinya ada 3 suka bohong, suka bengong, dan suka nyolong. Jadi kalau Bapak Ibu di sebelah-sebelahnya mungkin rekan-rekan kerja ada yang suka bengong, suka bohong, selanjutnya pasti suka nyolong. Tapi belum tentu ya Pak ya, bengong itu belum tentu juga karena pakai narkotika. Tapi biasanya kalau sudah parah, itu akan muncul ciri-ciri seperti ini. Jadi dia tidak peduli lagi dengan lingkungannya, yang dia pedulikan hanya kebutuhan dia akan konsumsi narkotika. Nah, ini ciri non fisiknya lagi, sulit konsentrasi, kurang disiplin, malas kerja, menarik diri dari aktivitas, dan ditemukan bekas-bekas obat-obatan atau bekas eh, penghisap sabu, jarum suntik, korek api, seperti itu. Nah, ini adalah hukuman, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya untuk narkotika ini, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 itu, Bapak Ibu, bersifat tegas dan humanis. Tegas bagi siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan. Jadi, tegas bagi pengedar, sindikat, dan jaringan. Namun humanis bagi penyalahguna atau pecandu. Jadi di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini yang dipenjara itu sebenarnya hanya pengedar, sindikat, dan jaringan. Bagi masyarakat yang menyalahgunakan, hanya mengkonsumsi tapi tidak mengedarkan, tidak menjual, dan tidak menawarkan ke orang lain, itu sebenarnya hukumannya adalah rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu bentuk hukuman sebenarnya Pak, bentuk dekriminalisasi dari tidak dipenjara tapi direhabilitasi. Kenapa seperti itu? Karena ternyata kalau penyalahguna itu di penjara itu mereka tidak
tidak malah berhenti, tapi malah naik kelas. Biasanya kalau yang udah masuk penjara, biasanya masuk penjara cuman pemakai, bisa-bisa keluar penjara dia jual narkoba. Seperti itu. Nah, bagi pengedar sindikat jaringan itu minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, bahkan seumur hidup atau hukuman mati. Tergantung dari barang bukti yang dimiliki dan barang bukti yang ditemukan. Ada hukuman denda juga, minimal 800 juta dan maksimal 8 miliar. Bahkan sekarang ada pengedar sindikat jaringan itu harus dimiskinkan. Nah, kalau bagi pengguna saja, itu direhabilitasi. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua atau wali atau keluarga apabila ada anggota keluarga kita yang ternyata menyalahgunakan narkotika, kita harus wajib melaporkan. Karena ternyata kalau kita menutupi anggota keluarga kita yang menyalahgunakan narkoba, itu justru kita bisa dituntut pidana, bisa diancam pidana 6 bulan dan denda juga. Jadi harus dilaporkan saja. Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau memang ternyata terbukti anggota keluarga kita itu hanya pengguna, hanya penyalahguna dan tidak terlibat dalam sindikat jaringan dan peredaran narkotika, itu hukumannya hanya rehabilitasi, jadi tidak dipenjara. Ini yang banyak belum diketahui oleh masyarakat. Masyarakat masih menganggap kalau pakai narkoba, ketangkep, pasti dipenjara. Nah, ini sebenarnya tidak seperti itu. Bagi pengguna, penyalahguna itu direhabilitasi. Yang dipenjara hanya pengedar sindikat dan jaringan. Dan belum terlambat bagi kita kalau misalnya ternyata memang wah mulai coba-coba nih, wah sedikit kecanduan nih, belum terlambat bagi kita untuk sebenarnya melaporkan diri ke IPWL. IPWL itu institusi penerima wajib lapor. Salah satunya ada di kantor kami, di BNN Provinsi Banten. Kami punya klinik Pratama yang bisa melayani rehabilitasi. Biasanya untuk pasien-pasien yang baru saja menyalahgunakan, belum kecanduan terlalu parah, itu cukup dengan rehabilitasi rawat jalan. Jadi kalau misalnya kita sekarang menyadari bahwa kita memang sudah sedikit kecanduan, lalu datang ke klinik Pratama melaporkan bahwa saya pengen di asesmen, saya pernah menyalahgunakan narkotika, saya pengen berhenti, itu bisa menjalani rehabilitasi rawat jalan. Tetap bisa bekerja, tidak mengganggu aktivitasnya, tapi juga bisa pulih dari kecanduan narkotika. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini apa peran ASN untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba? ASN di sini harus bisa menjadi role model. Menjadi role model ASN bersih dari narkoba. Karena kebanyakan di lingkungan kita ASN ini pasti orang yang didengar pendapatnya, didengar perkataannya Bapak Ibu. Jangan sampai kita malah justru terjerumus atau terlibat ke peredaran narkotika. Kita justru harus yang bisa menjadi contoh di masyarakat atau di lingkungan kerja kita. Dan selalu menjaga lingkungan kita untuk bersih dari narkoba. Bagaimana caranya? Saat ini ada Inpres nomor 2, itu diwajibkan bagi seluruh instansi untuk melakukan deteksi dini. Deteksi dini dalam bentuk tes urin kepada pegawai-pegawainya. Dan kami biasanya sudah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Banten dan juga Pemda untuk melakukan tes urin kepada ASN. Nah, ini salah satu bentuk untuk menjaga lingkungan kita bersih dari narkoba. Karena satu orang di lingkungan kita ada yang menyalahgunakan narkoba, itu bahayanya untuk seluruh orang yang ada di situ gitu. Jadi kalau di kantor ada satu aja yang pakai, itu kita bisa keikut-ikut bahaya. Karena tadi orang kalau udah kecanduan narkoba, Bapak Ibu bisa udah lupa segalanya, yang diingat hanya butuhnya dia konsumsi narkotika, bisa nyolong tadi, ngambil barang orang lain dan bisa membahayakan orang lain. Dan fungsi berikutnya, bagaimana peran ASN? Mari kita berkolaborasi mewujudkan Indonesia bersinar. Karena permasalahan narkotika ini, Bapak Ibu, sangat kompleks. Kami dari BNN tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Kami butuh kerjasama dari seluruh instansi, khususnya pengajar sekolah-sekolah
yang lebih dekat dengan murid-muridnya adalah Bapak Ibu. Kalau ada informasi-informasi terkait peredaran atau penyalahgunaan narkoba di lingkungannya, mohon bisa melaporkan kepada kami dan bisa bekerja sama dengan kami bagaimana tindakan yang harus diambil selanjutnya. Saya yakin kalau ASN di Provinsi Banten sudah bisa menjadi role model, bisa menjaga lingkungannya, baik lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakatnya bersih narkoba, dan juga sudah mau berkolaborasi, sadar bahwa narkoba ini masalah kita bersama dan membahayakan kita bersama. Saya yakin kita bisa lebih mudah mewujudkan Banten bersih dari narkoba dan juga Indonesia bersih dari narkoba. Baik, Bapak Ibu, sekian mungkin sharing-sharingnya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, atau sudah menemui kasus di lingkungannya, silahkan didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berkolaborasi mewujudkan ASN Banten bersih dari narkoba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, baik yang ada di ruang diskusi maupun di ruang Zoom meeting ini, ada beberapa hal yang sangat penting yang disimak untuk kita semua, bahwa bahaya narkoba ini sungguh sangat luar biasa yang akan bisa merugikan kita semua. Bapak Ibu sekalian, mungkin dari ruang lingkup ada yang mau disampaikan, hal-hal yang atau didiskusikan terkait dengan peran kita sebagai ASN, ada yang menjadi pengajar, ada yang menjadi tenaga administrasi di kantor, guru-guru, pendidik, dan sebagainya. Apabila ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan, saya beri kesempatan. Atau raise hand saja dari ruang Zoom atau dari WI kita kalau ada yang ingin disampaikan. Dipersilakan. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian di ruang chat kalau ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan terkait dengan keberadaan anak didiknya, keluarganya. Dipersilakan. Ini pertama kalinya ini Bu Mita kita mengadakan seminar anti narkoba di Provinsi Banten, BPSD mungkin sama dengan BNN di perdana ya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat itu buat kita semua. ASN bebas narkoba, Indonesia bersih anti narkoba, sehingga pelaksanaan pekerjaan baik administrasi maupun pembangunan di Provinsi Banten ini bisa berjalan dengan semestinya tanpa ada halangan yang tidak kita inginkan. Baik Bapak dan Ibu, dipersilakan. Ada yang disampaikan? Ada ruang Zoom. Di ruang Zoom, Bu Mita, kalau nanti dilihat, siap? Iya. Dari Biro Umum, izin bertanya, ini disampaikan, saya bacakan saja. Upaya apa saja yang dilaksanakan oleh BNN sebagai upaya pencegahan preventif penggunaan narkoba untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba? Dipersilakan Bu Mita sambil menunggu kawan-kawan yang lain untuk bertanya. Ya, baik Bapak. BNN Provinsi Banten saat ini melakukan sinergi dengan instansi-instansi, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk melakukan pencegahan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini. Jadi kalau di kami, Bapak, kami berbeda dengan kepolisian. Kalau di kepolisian itu hanya ada
untuk ungkap kasus pemberantasannya saja, tapi kalau kami ada 4 bidang di kami, ada untuk pencegahannya, ada pemberdayaan masyarakatnya, ada pemberantasan dan ada rehabilitasinya. Jadi ini upaya-upaya kami untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan. Dari pencegahannya kami melakukan penyuluhan-penyuluhan, kami juga membentuk penggiat-penggiat anti narkoba, ada dari lingkungan pemerintahnya, karena mengingat kami tidak bisa bekerja sendiri, jadi kami melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik itu dari perusahaan swasta, kami bentuk penggiat di lingkungan perusahaan swasta, kami bentuk penggiat di lingkungan pemerintah, di lingkungan pendidikan, dan juga di lingkungan masyarakat ormas-ormas. Tujuannya, dengan banyaknya penggiat-penggiat itu, mereka bisa menjadi penyuluh-penyuluh, menyebarluaskan informasi tentang bahaya narkoba ke masyarakat yang lebih banyak. Kalau kami saja rasanya kurang. Karena BNN saja di Banten ini, BNNK-nya yang harusnya ada di 8 kabupaten kota, kami baru ada di Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel. Untuk Lebak, Pandeglang, Kota Serang, Kabupaten Serang belum ada. Jadi perpanjangan tangan dari kami itu adalah penggiat-penggiat anti narkoba untuk menjadi penyuluh-penyuluh. Itu yang pertama. Kami juga melakukan deteksi dini, pencegahan mandiri, upaya-upaya melakukan tes urin di instansi-instansi baik swasta maupun pemerintah sebagai upaya pencegahan untuk mengetahui sedini mungkin siapa yang menyalahgunakan narkoba di lingkungan kerja tersebut supaya bisa ditangani. Dan untuk yang sudah menyalahgunakan, kami ada upaya rehabilitasi. Ada rehabilitasi rawat jalan, bisa dilakukan di kantor kami, di Klinik Pratama BNN Provinsi Banten. Dan apabila ada pasien yang ternyata membutuhkan rawat inap, itu akan kami rujuk ke paling dekat dengan kita, itu ada di Lido, di Sukabumi, atau di Lokarehab Lampung. Dan selanjutnya kami punya upaya-upaya pemberantasan. Dan bedanya pemberantasan di BNN Provinsi Banten dan pemberantasan yang dilakukan di kepolisian, untuk BNN ini kami hanya mengungkap kasus, memberantas dan menggagalkan upaya-upaya peredaran sindikat dan jaringan. Jadi kami tidak menangkap pemakai penyalahguna, tapi kami menggagalkan atau mengungkap sindikat dan jaringan. Itu bedanya dengan kepolisian. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun, data ungkap kasus yang dilakukan BNN Provinsi Banten pasti lebih sedikit karena yang kita ungkap adalah pengedar sindikat dan jaringan. Jadi upaya-upaya kami itu, jadi ada upaya pencegahannya, upaya pemberdayaan masyarakatnya, kami juga melatih masyarakat-masyarakat di kawasan rawan. Jadi setiap tahunnya kami ada pilot project Desa Bersinar, di mana Desa Bersinar itu Bapak Ibu, eh, satu desa itu disentuh semua jenis kegiatan di BNN Provinsi Banten. Ada pencegahannya, ada penjangkauan dan rehabilitasinya, mencari penyalahguna di daerah itu, dan juga kami membekali keterampilan life skill di daerah tersebut. Untuk tahun 2023 kemarin, pilot project Desa Bersinar di Provinsi Banten itu salah satunya di Kelurahan Serang. Dan untuk tahun ini kami akan menjadikan pilot project Desa Bersinar di Kelurahan Banten, yaitu di daerah Banten Lama, karena ternyata eh, selain di sana pusat wisata religi, ternyata juga termasuk zona merah dan banyak informasi bahwa di sana banyak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan upaya-upaya tersebut Bapak Ibu tidak bisa terlaksana secara maksimal tanpa kolaborasi dari pemerintah daerah. Makanya kami selalu minta kerjasama dari seluruh instansi baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Begitu kira-kira Bapak Ibu upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh BNN Provinsi Banten. Selanjutnya Bu, ada yang kedua mengenai hotline pengaduan penggunaan narkoba. Apa hanya ada di BNN Provinsi Banten saja atau bisa nanti Ibu share online untuk kawan-kawan ASN biar lebih mudah di dalam menyampaikan laporan apabila terjadi penyalahgunaan narkoba ini?
Baik, Bapak. Untuk hotline, sebenarnya ada di BNN RI, ada call center juga. Namun untuk di BNNP Banten, kami juga punya call center BNNP Banten. Itu di nomor telepon, bentar, Bapak. Bisa di Instagram kami juga. Instagramnya di info_BNN_Provinsi Banten. Bapak Ibu bisa DM di sana melaporkan kalau misalnya ada peredaran gelap narkoba atau ada penyalahgunaan. Atau misalnya mau konsultasi, mau rehabilitasi seperti apa, mau minta penyuluhan, bisa konsultasi di DM Instagram kami. Begitu Bapak Ibu. DM-nya apa tuh Bu? Kira-kira yang bisa di-share sini ya? Ditulis ya. Selanjutnya Bu, yang berikutnya adalah dari Pak Aji, SMA Negeri 1 Jawilan, Kabupaten Serang. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika ada yang di lingkungan kita yang terlibat, baik sebagai pengguna atau pengedar, kepada siapa kita melaporkan? Kepolisian kah atau BNN? Apabila ada anggota keluarga Pak atau pelajar. Di lingkungan. Oh, di lingkungan. Kalau Bapak tadi dari sekolah ya Pak ya, dari SMK Jawilan ya Pak ya. Kalau misalnya ada yang menyalahgunakan, kalau pelajar Bapak Ibu bisa konsultasi aja dengan kami. Biasanya nanti ada upaya-upaya yang akan kita lakukan, seperti ada di sebuah SMA di Pandeglang yang sudah rutin bekerja sama dengan kami, karena waktu itu ada ditemukan, disinyalir ada penyalahgunaan dan peredaran gelap di sana. Setelah berkoordinasi, nanti kita akan susun upaya-upaya. Biasanya kita lakukan penyuluhan di sana, kita lakukan tes urin untuk siswa-siswanya di sana. Selanjutnya nanti kalau yang memang terbukti, kita lakukan rehabilitasi rawat jalan. Seperti itu. Jadi kalau sepanjang masih penyalahgunaan, ke BNN saja, Pak. Karena kalau di BNN biasanya nanti diarahkan untuk rehabnya, untuk seperti apa upaya-upayanya. Kalau ke kepolisian, karena memang target kepolisian itu bisa penyalahguna. Meskipun sekarang kalaupun kepolisian menangkap Bapak Ibu, ini untuk ilmu pengetahuan buat kita semua. Kalau misalnya nanti ada anggota keluarga kita yang tertangkap oleh kepolisian, namun ternyata mereka tuh sebenarnya hanya pengguna saja, tidak perlu khawatir. Bapak Ibu bisa mengajukan sekarang namanya ada asesmen terpadu. Itu nanti dari kepolisian dibawa ke BNN untuk di asesmen dibuktikan apakah dia hanya pengguna atau hanya penyalahguna atau dia terlibat dalam sindikat atau jaringan. Kalau ternyata terbukti hanya penyalahguna murni, itu tidak dipenjara tapi menjalani rehabilitasi. Nah, ini yang juga belum banyak diketahui oleh masyarakat. Biasanya kalau udah ketangkep ya udah pasrah aja ditangkap gitu. Nah, padahal kita ya mungkin Bapak Ibu tahu ya Pak ya, kalau dari tangkap pasrah ditangkap, selanjutnya wani piro gitu ya. Nah, itu sekarang sebenarnya ada aturannya, kita bisa mengajukan asesmen terpadu, nanti akan dibawa ke BNN. Seperti itu. Baik, Ibu, selanjutnya dari Ibu Pipit Puspita. Nah, izin bertanya, apakah tindak lanjut dari webinar ini akan dilakukan pemeriksaan urin untuk ASN di Banten karena sudah lama tidak dilakukan? Oh, rindu kayaknya ini tes rindu. Untuk hal seperti ini mungkin nanti ini urusan pimpinan ya dari eh, BKD mungkin nanti berkoordinasi. Tapi itu sementara ini adalah salah satu edukasi dari BPSDB bekerjasama dengan BNN dalam kerangka untuk menyukseskan program ASN bebas narkoba. Mungkin itu seperti itu. Kemudian selanjutnya Bu Mita, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Arif.
UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang. Jika tidak salah, di Kemenak terdapat 8 spesialisasi penyuluh agama, spesialis narkoba HIV. Jika tidak salah, proses penyuluhan tidak jauh berbeda dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan jika ada yang warga binaannya yang terdampak narkoba, maka penyuluh tersebut berkewajiban untuk menyuluh warga yang terpapar narkoba dengan langkah upaya pendekatan spiritual. Pertanyaannya, apakah BNNP melakukan rehabilitasi seseorang yang terpapar narkoba akan diberikan penyuluhan secara spiritual juga atau bagaimana? Terima kasih. Mungkin ingat yang di Tasik itu kali Bu, apa pesantren yang buat rehabilitasi itu. Nah, apakah BNNP akan melakukan yang sama atau seperti apa caranya mungkin? Ya, baik Bapak. Rehabilitasi itu memang bisa dilakukan dengan dua cara, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Kalau untuk rehabilitasi yang dilakukan di BNN, itu termasuk ke kategori rehabilitasi medis. Kalau rehabilitasi sosial itu ada, Pak, dan itu di bawah Kemensos. Dan kalau di Banten pun ini ada beberapa pesantren-pesantren yang bisa melakukan rehabilitasi sosial. Contohnya kalau di daerah Tangerang tuh ada Hikmah Sahadah, di daerah Balaraja itu Pak Hikmah Sahadah, terus di Pamarayan. Nah itu memang metodenya melalui spiritual, jadi ngaji, terus konseling sama ustadznya, pengajian-pengajian seperti itu. Kalau untuk di BNN itu rehabilitasinya rehabilitasi medis bersama dokter dan psikolog. Seperti itu, Bapak. Baik, selanjutnya Ibu, ini dari siapa? Dari Biro Barjas, Pak Desta. Izin bertanya, apakah dalam obat-obatan tertentu yang biasa dibeli di warung atau toko obat tradisional ada yang mengandung unsur narkotika atau sejenisnya? Apabila ada obat apa saja, merek apa saja, terima kasih. Itu Kalau Bu, obat warung jamu maksudnya, Pak? tradisional gitu. Tadi sudah disampaikan beberapa ya zat adiktif tadi itu yang itu kan. Tapi mungkin eh, konkretnya kalau di toko-toko kecil gitu, warung kecil seperti apa tuh? Iya, jadi Bapak Ibu, sebenarnya narkotika ini kan memang dibagi jadi tiga golongan. Yang golongan satu itu memang tidak digunakan untuk alasan apapun, hanya digunakan untuk kebutuhan penelitian saja. Yang golongan dua dan golongan tiga ini digunakan untuk pengobatan. Salah satunya yang golongan dua itu morfin, itu untuk obat bius. Yang golongan tiga itu salah satu contohnya itu kodein. Kodein itu obat batuk, Bapak Ibu. Kalau biasanya Bapak Ibu ada yang batuk 100 hari, diobat-obatin obat-obatan yang biasa udah nggak mempan, biasanya kalau ke dokter, dikasih resep dokter, itu kodein. Itu minum sekali langsung berhenti biasanya batuknya. Itu narkotika golongan 3. Jadi pada dasarnya obat-obatan medis pun itu ada yang ada kandungannya narkotika. Tapi kalau seperti obat tradisional, jamu-jamu seperti itu eh, bisa jadi mengingat sekarang banyak sekali narkotika jenis baru, apalagi tadi keratom, Bapak Ibu. Keratom itu banyak digunakan untuk alasannya untuk obat, pengobatan katanya, anti nyeri sebenarnya. Anti nyerinya melebihi morfin, jadi biasanya kalau pegel-pegel dijualnya dalam bentuk teh atau serbuk bubuk. Makanya bisa jadi kalau namanya obat tradisional, kita nggak tahu isinya apa, bisa jadi ada kemungkinan itu isinya mungkin ada keratomnya atau ada narkotikanya. Makanya kita harus lebih hati-hati untuk mengkonsumsi obat-obatan atau jamu kalau tidak ada badan POM-nya atau tidak ada label yang jelas, jangan dikonsumsi. Seperti itu, Bapak Ibu. Karena secara kasat mata kita tidak bisa membedakan, oh ini ada narkotikanya atau enggak sebelum dilakukan uji lab. Seperti itu. Baik, selanjutnya dari Ibu Ratna. Siap.
Pak Iim, mau bertanya langsung Pak Iim, dipersilakan Pak. Dibuka Pak Iim, Pak. Tidak ada Pak Im, Pak Logot. Ada yang reset tadi? Ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Silakan, Pak Rahmat Sugiarto. Ya. Terima kasih Pak. Suaranya ini ya, apa namanya, dengung. Oke, gimana? Punya saya di mute. Ya, terima kasih Pak Herman. Izin Ibu Mita, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bisa mendengar suara saya, Bu? Siap Bapak, bisa Bapak. Ya, terima kasih Ibu Mita. Ini materi yang sangat menarik, Bu, terutama karena lihat di kampung saya itu ada anak-anak yang disinyalir apa namanya mendapatkan narkoba itu dalam bentuk permen, Bu ya. Nah, ini saya ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana narkoba dalam bentuk permen itu yang beredar di tengah-tengah anak-anak, Bu. Yang kita sendiri sebagai orang tua nggak ngerti juga itu narkoba atau bukan gitu ya. Tapi karena berbagai isu yang muncul, khawatir juga kita nih ya sebagai orang tua, jangan-jangan memang permen yang disukai anak-anak adalah sebagiannya ada narkobanya. Yang kedua, Bu, kalau ganja yang digunakan sebagai bumbu masak itu gimana, Bu ya? Karena saya sering, ya bukan sering, beberapa kali ke tempat masakan Aceh itu enak, Bu, enak-enak katanya pakai ganja itu ya. Saya jadi bingung, ternyata enak loh pakai ganja itu. Nah, ini mohon penjelasannya. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, eh, kalau di film saya lihat ada bubuk putih yang kemudian itu ditengarai sebagai heroin, kemudian dicicip oleh petugas ya. Memang rasanya apa itu ya? Rasa heroin itu ya? Garam atau manis atau gimana itu ya? Dan yang terakhir Bu, ini berkaitan dengan yang sering ditayangkan di apa namanya TV apa itu ya? Eh, National Geographic atau apa itu ya? Yang saya lihat banyak orang-orang awam yang bepergian menjadi korban dititipin orang barang yang ternyata itu adalah narkoba dan kemudian dia akhirnya terjebak pada apa namanya persangkaan dia bagian dari apa jejaring narkoba padahal dia sebenarnya orang awam sama sekali nggak tahu masalahnya gitu ya. Nah, mohon Ibu bisa menjelaskan. Terima kasih Ibu Mita. Ya Bapak, jadi di kampungnya banyak permen, anak-anak suka permen gitu Pak ya, disinyalir narkoba. Eh, Memang pernah ada ya Bapak ya peredaran permen mengandung narkoba yang menyasar anak-anak. Cuma untuk di Provinsi Banten ini kita belum pernah menjumpai kasus itu gitu. Justru lebih banyak kalau anak-anak pelajar mau mulai SD kelas 6 biasanya SMP SMA itu menyalahgunakannya memang obat-obatan tadi, obat-obatan legal kayak komiks beli di warung tapi dikonsumsi biasanya komik satu saset aja dia konsumsi 15 saset sekali minum seperti itu. Eh, Obat-obatan legal yang dikonsumsi dalam dosis yang melebihi wajarnya itu yang banyak kasus. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada permen cuma jangan khawatir kalau misalnya memang permennya itu cuma beli di warung yang memang ada labelnya itu biasanya aman ya Pak ya. Kalau permen-permen yang mengandung narkotika itu pasti harganya juga berbeda dengan harga permen biasa. Eh, yang perlu kita tekankan sih ke anak-anak kita jangan mudah menerima barang atau makanan dari orang yang tidak dikenal karena takutnya awal-awal mereka kasih dengan free, nah selanjutnya beli. Tapi kalau misalnya memang oh udah belinya di situ permennya itu biasanya aman sih Pak karena memang kalau permennya atau segala sesuatu yang mengandung narkoba itu pasti harganya jauh beda
lebih fantastis. Seperti waktu itu ada brownies mengandung ganja, ya harganya fantastis. Seperti itu. Nah, untuk eh, ganja yang dipakai bumbu ya Pak ya. Kalau di makanan Padang itu enak karena rempahnya banyak Pak, bukan karena ganjanya. Cuma memang sebenarnya proses ganja itu bisa menimbulkan efek yang halusinasi atau depresan tadi, menimbulkan efek narkotika itu apabila tadi dibakar dan dihisap Bapak. Kalau sudah bercampur dengan garam, itu efeknya sudah hilang. Seperti sabu. Sabu itu kalau misalnya kita memusnahkan sabu itu, Pak, itu sabu itu hanya di blender dengan air garam. Selanjutnya dibuang itu sudah kadar sabunya udah hilang. Jadi penetralnya itu garam. Seperti itu, Pak. Jadi tapi kalau apa yang bikin enak itu rempahnya, Pak, yang banyak. Jadinya enak, masakannya enak seperti itu. Nah, untuk tadi yang kalau ada imigran ya Pak ya, kalau ada imigran masuk dititipi barang, nah ini ini memang susahnya undang-undang narkotika tuh di sini Pak, yang bisa masih menjadi polemik sampai sekarang dan sebenarnya juga sedang dikaji ulang karena yang memiliki itu yang memang kena sanksi hukum. Jadi banyak sekali kasus orang-orang yang sebenarnya nggak tahu apa-apa, tapi ditemukan barang di kopernya, atau misalnya sekarang yang lagi tren juga paket JNE misalnya. Kalau dulu kan hanya di bandara, sekarang paket JNE nyasar itu juga banyak, Pak. Bahkan banyak kasus di Banten ini korbannya adalah anak-anak. Karena biasanya dijual online, di paket online, orangnya udah tahu Pak kalau itu isinya narkoba, dia nggak mau terima langsung. Jadi dia pakai anak-anak. Dek, tolong dek, itu ada paket, tolong ambilin di Indomaret misalnya. Anak kecilnya dikasih aja 20.000. Terus mau kan 20.000. Nah ketika ketangkep, yang ketangkep anak-anak. Itu banyak kasus. Beberapa ekspedisi pernah melaporkan ke kita, dari ekspedisinya udah dipantau sama polisi. Setelah ditungguin sama polisi, ternyata yang muncul anak-anak. Yang ditangkap ya si anak itu. Dibawa ke rumah, ya ibunya nangis-nangis karena nggak tahu apa-apa. Ternyata isinya narkoba. Padahal sebenarnya penerimanya bukan dia. Nah, ini memang susahnya. Karena di Undang-Undang 35 tahun 2009 itu bagi yang memiliki. Jadi tertangkap tangan memiliki itu yang kena jeratan hukum. Seperti itu. Namun sekarang sudah ada asesmen tadi, Pak. Ada TAT namanya, tim asesmen terpadu. Itu biasanya terdiri dari kejaksaan, penyidik kepolisian, lalu BNN, ada dokter dan psikolog. Itu sebagai media. Nanti untuk membuktikan apakah memang dia ini terlibat atau hanya sebagai korban. Dengan TAT itu sekarang hal ini bisa dieliminir gitu. Kalau dulu ya otomatis tertangkap karena memiliki, tapi sekarang kita bisa naik banding dengan minta di asesmen. Apakah dia benar terlibat, apakah dia benar ikut sindikat jaringan, atau hanya korban, atau hanya pengguna. Seperti itu, Pak. Tadi yang ketiga pertanyaannya, Pak? Rasa heroin. Rasa heroin. Jadi sebenarnya itu bukan dicicip ya Pak, itu biasanya hanya di bau saja. Sebenarnya rasanya itu tidak berasa Pak, nggak seperti garam seperti itu. Ya, dia hanya heroin kan bukan dihisap ya Pak, bukan dirasakan, bukan ditelan, tapi dihirup. Heroin, sabu itu sebenarnya hanya dihirup. Jadi tidak berasa garam, tidak berasa apa-apa Pak. Hanya seperti serpuk tepung biasa, seperti itu, Pak. Baik, selanjutnya di ruang chat tadi ada dua, itu Pak Nasrul. Salah satunya nanti Bu minta dari kawan-kawan minta ini katanya apa namanya slide yang tadi biar nanti oleh para
guru-guru kita bisa disampaikan untuk gambaran terkait dengan anak didik mungkin ya. Siap, siap. Selanjutnya ini izin bertanya untuk menjalin kerjasama antar sekolah dengan pihak BNI Provinsi Banten, bagaimana caranya? Apakah pengajuan proposal atau seperti apa? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Disilakan, Bida. Iya, Bapak Ibu guru mungkin yang ada mengikuti webinar kali ini, kalau ingin bekerja sama dengan BNN, biasanya kami sangat terbuka, Bapak Ibu. Sebagai contoh, kalau untuk sekolah di daerah Pandeglang ini karena dikoordinir oleh KCD Pandeglang, KCD Pandeglang sudah bekerja sama secara intensif dengan kami. Jadi seluruh SMA di wilayah KCD Pandeglang itu sudah membuat perjanjian kerjasama dengan BNN Provinsi Banten. Nanti boleh kalau misalnya mau dicatat nomor handphone saya, Bapak Ibu, kalau misalnya yang mau eh, bekerja sama, minta penyuluhan atau membuat perjanjian kerjasama, boleh menghubungi saya. Nomor telepon saya, Bapak Ibu boleh dicatat di 087787 144 3300. Saya ulangi lagi, 088787 144 3300. Kami ada biasanya formatnya nanti Bu, PKS-nya nanti bisa diadopsi sesuai kebutuhannya. Selanjutnya nanti kalau sudah kita buat perjanjian kerjasama, nanti akan ada kegiatan-kegiatan rutin biasanya penyuluhan, tes urin, bahkan kalau misalnya di sana guru BK-nya ada menemukan disinyalir murid-muridnya menggunakan narkoba, nanti kita ada tim rehabilitasi yang akan eh, mengasesmen juga, dikonseling, dicek apakah benar. Kalau misalnya membutuhkan rehabilitasi, kita bisa rehabilitasi rawat jalan. Bahkan kemarin yang di daerah Pandeglang, karena Pandeglangnya agak lumayan jauh dan jumlah yang harus direhabilitasi rawat jalan di sekolah itu lumayan banyak, jadi kami yang ke sana untuk rehabilitasi rawat jalan setiap minggunya. Bu, kalau mungkin di daerah Serang Kota bisa ke kantor kami, tapi kalau itu akan agak jauh, jadi kami yang ke sekolahnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Justru kami terima kasih sekali kalau misalnya Bapak Ibu mau melaporkan, mau berkolaborasi kalau misalnya ada kejadian-kejadian di wilayah atau di lingkungannya, hubungi kami. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi Pak Nasr, kira-kira di ruang chat ini udah, terus ke bawah, terus, 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 ke bawah lagi nggak ada. Sudah, Pak. Sudah. Baik, atau ada yang mau bertanya secara langsung? Kami beri kesempatan, Bapak Ibu sekalian. Nanti izin Bu Mita, slide-nya dikirim ke Baik, nanti saya kirim ke Bu panitia. Ica. Ya, Ya, ke panitia biar nanti bisa di-share nanti di ruang link Zoom ini atau nanti di grup WhatsApp. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, mungkin nanti ada statement terakhir dari Bu Mita buat kawan-kawan ASN, baik ASN yang ada di Dinas OPD maupun ASN yang menjadi guru atau pengajar lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Ada statement terakhir untuk disampaikan Bu, sebelum kita akhiri. baik untuk rekan-rekan ASN di seluruh Provinsi Banten, baik di OPD maupun dari Bapak Ibu pengajar, eh, narkoba itu sangat berbahaya, tidak ada jaminan sembuh, bahkan butuh waktu seumur hidup untuk pulih dari ketergantungan narkotika. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam penyalahgunaan atau terlibat ke dalam peredaran narkotika. Karena sebenarnya semua yang diberikan narkotika itu dijanjikan oleh narkotika itu adalah semu. Jangan pernah mencoba karena
untuk pulihnya itu sangat susah. Dan kita sebagai ASN di Provinsi Banten, kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan masyarakat Banten, generasi muda Banten dari penyalahgunaan narkoba. Mari kita bersama-sama berkolaborasi mewujudkan Banten bersih dari narkoba. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik untuk para ASN maupun lingkungan kita supaya bersih dari narkoba, karena negara kita membutuhkan sesuatu yang lebih bermakna ke depan. Untuk itu, sebelum kita akhiri, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mita Maharani, penyuluh BNN, penyuluh anti narkoba dari BNN. Mari kita berikan aplaus untuk beliau. Tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu sekalian, kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun kekurangan di dalam penyajian seminar kita pada kesempatan kali ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Maka ini kita ucapkan hamdalillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya, Bu Mita Maharani maupun kawan-kawan peserta partisipan yang ada di ruang Lingjung maupun yang ada di ruangan ini. Untuk itu kegiatan seminar kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan untuk terakhir kali Bapak Ibu untuk mengisi Mita, sehat Bu daftar Mita. hadir agar bisa mendapatkan sertifikat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oki, segar amat Pak Oki. Edi, lagi apa Pak Edi? Terima kasih ya. Bu Haji. Itu tolong diisi Sehat, Bu nanti Haji. di daftar hadir sebelum nanti meninggalkan ruang Lingjung. Bapak Ibu tolong diisi daftar hadir agar bisa mendapatkan sertifikat yang nanti diterbitkan oleh BPSDM Provinsi. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih Bapak Ibu sebelum lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Im, paduan suara Im. Naon Bu Nyanyi tuh. Ica teh nyanyi Ica tuh.